beliau banyak menyebutkan kepada para sahabatnya adalah pertanyaan, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Syekh atau karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan WhatsApp di 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ikhwan, para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dan semua kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, membimbing kita hingga kita selalu berada dalam ketaatannya dan dihindarkan dari setiap perbuatan maksiat yang mengiringi kita, menghadapi kita. Karena pembahasan terkait dengan akibat dari perbuatan dosa atau maksiat melahirkan berbagai macam keburukan. Ya, di antaranya di sini kita masih membahas al-ma'asi faslun, al-ma'asi sababun lil khuruj min dairatil ihsan, ya. Bahwa maksiat itu menjadi sebab keluarnya orang dari daerah ihsan, ya. Karena ada 3, Islam, ya, iman, ihsan, sebagaimana hadis Jibril, ya, ketika bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, faqala anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasumur Ramadan tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, dijawab apa itu Islam dengan rukun Islam yang 5, amal dohir, ya, shadaqta. Lalu bertanya lagi, ya, akhbirni anil iman, tentang iman, dijawab antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadrihi khairi wa syarrih, qala sadaqta. Dijawab iman kepada Allah, malaikat,
malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, engkau benar. Sampai bertanya tentang ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka taroh, fa'illam takun taroh, fa'innahu yaroh. Ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, dan kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Maka di sini disebutlah dengan dairatul Islam, dairatul iman, dairatul ihsan. Dairah. Dengan demikian, ya, para ulama mengatakan apa? Islam, ya, orang muslim belum tentu mukmin, orang mukmin belum tentu muhsin. Muhsin pasti mukmin dan muslim. Nah, ini ihsan ini termasuk yang paling besar, paling tinggi derajatnya. Dengan demikian kata beliau, qala al-muallif rahimahullah, yaitu Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha annaha tukhrijul abda min dairatil ihsan. Di antara sanksi, ya, yang harus dihadapi dan didapatkan oleh orang yang suka berbuat dosa, maksiat, bahwa maksiat itu akan menjadi sebab mengeluarkan hamba min dairatil ihsan. Ya, dari apa? Dari zona ihsan. Ya. Kalau ada penulis yang membuat lingkaran, ya, nah, lingkaran besar itu adalah apa? Ihsan, kemudian iman, kemudian Islam. Ya, muhsin paling tinggi, dan mukmin dan muslim. Seperti orang Badui mengatakan, ya, qalatil a'rabu amanna, ya. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ya. Orang-orang Badui mengatakan, Arab Badui, kami telah beriman, ya. Katakan kalian, jangan mengatakan sudah beriman tapi sudah Islam, ya, sudah Islam. Dan ini juga dikuatkan, ya, oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya, ya, bahwa anna Rasulullah sallam a'tarahton wa Sa'dun jalis fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya faqultu ya Rasulullah malaka an fulan fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman fasakattu qalilan thumma qalabani ma'alam minhu fa'udtu lima qalati faqultu malaka an fulan fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman thumma qalabani ma'alam minhu fa'udtu lima qalati wa'ada Rasulullah thumma qala ya Sa'ad inni la'utir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yaqubahu Allahu finnar, ya, bahwa Rasulullah SAW memberi kepada beberapa orang, ya, memberi sesuatu kepada beberapa orang. Ada di situ Sa'ad bin Abi Waqqas duduk, tapi satu orang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal dia orang yang saya kagumi. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ya, kenapa engkau tidak memberi fulan? Padahal aku lihat dia sebagai orang mukmin. Apa kata Nabi? Au muslim. Nah, di sini, ya. Jadi beliau menjelaskan ketika Sa'ad bin Waqqas mengatakan dia orang mukmin, ya, kata Nabi apa? Kita muslim. Nah, berarti ada perbedaan antara apa? Mukmin dan muslim. Ya, tentu kalau disebut bareng-bareng, ya, seperti dalam hadis Jibril, Islam, kata Ibnu Rajab, amal dohir, iman amal batin. Tapi kalau disebut sendiri, ya, maka saya orang mukmin, artinya apa? Muslim. Dia muslim, artinya mukmin, ya. Tapi Nabi di sini menjelaskan, ketika ada orang yang tidak diberi oleh Nabi, sementara yang lain dikasih. Saat bin Abi Waqqas kepada orang ini kagum sebenarnya.
ketika tidak diberi oleh Nabi, ditanya, ya Rasul, dia kan kenapa ditinggalkan, nggak dikasih? Ya, dia termasuk orang yang saya kagumi, dia orang mukmin. Bukankah muslim atau muslim? Nah, lalu aku diam, ya. Lalu setelah itu, wala bani ma'ala minhu, ya. Kemudian beliau telah mengalahkan beliau apa yang beliau ketahui dari Nabi. Artinya apa? Ketika menjelaskan, ya, bahwa dia muslim, membuat beliau kepikiran, ya, berpikir dan mempelajari itu. Diulang lagi, tanya seperti itu. Aku lihat dia mukmin, bukankah muslim? Ya. Nah, ini. Wala bani ma'ala minhu fa'udtu lima qolati. Telah mengalahkanku apa yang ku tahu dari Nabi dan aku mengulangi lagi. Ya, lalu beliau mengatakan, ya Sa'ad, ya, aku memberi seorang, ya, sementara yang lain lebih aku cintai daripada dia, ya. Aku khawatir Allah melemparkan wajahnya ke dalam api neraka, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, di sini hadis ini yang jadi syahid adalah bahwa, ya, mukmin dan muslim ketika disebut bersama-sama itu beda. Nah, tapi tadi qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin, ya, qulu aslamna walamma, ya, yadkhulul iman fi qulubikum, ya, surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami sudah beriman. Jangan katakan beriman kalian, tapi katakan sudah Islam karena iman belum masuk dalam hati kalian. Belum masuk di sini dijelaskan oleh Abu Hurairah, yaitu apa? Imannya masih lemah. Nah, bukan berarti tidak beriman, ya. Di sini yang ingin disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa perbuatan dosa itu mengeluarkan seorang hamba dari dairah. Nah, arti dairah itu daerah, zona, ya. Zona apa? Zona ihsan, ya. Ini. Di mana ihsan itu apa? Orang beribadah seakan melihat Allah. Apa maksud melihat Allah di sini? Melihat dengan hatinya. Ya. Dengan hatinya, dengan basirah. Nah, basirah itu ilmu. Makanya khasyah di sini, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut khasyah pada Allah hanya ulama. Khasyah itu takut, khauf juga takut. Tapi bedanya apa? Kalau khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang zat yang ditakuti. Ilmunya apa? Dia paham dan tahu tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmatnya Allah, tentang adabnya Allah. Nah, itu khasyah. Nah, itu tahu dengan hatinya. Makanya maksud, ya, anta budallah ka'annaka taroh. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Itu melihat dengan hati, dengan basirohnya. Nah, di dalam hadis juga telah disebutkan, ya, bahwa Nabi pernah melihat, itu melihat dengan mata hatinya, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, ya. An Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala fi qouli azza wa jalla ma kadzabal fuadu ma ra'a qala ra'a Muhammadun rabbahu azza wa jalla biqalbihi marratain, ya. Dikeluarkan oleh banyak Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa Ibnu Abbas mengatakan maka dabal fuad mar'a, ya, tidaklah berdusta apa yang dilihat oleh hati. Dan kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya, Robnya dengan hatinya 2 kali, ya. Artinya Allah tidak bisa dilihat, ya. Ibnu Abbas mengatakan qala ra'ah biqalbih, rawahu Muslim, ya. Nabi melihat dengan hatinya, ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya, apa kata beliau, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu
faqad kadzaba wa huwa yaqul la tudrikuhul absar wa man haddatsa ka'annahu ya'lamul ghaib faqad kadzaba wa huwa yaqul la ya'lamul ghaiba illallah. Rawal Bukhari nomor 7380. Barang siapa bicara kepadamu bahwa Muhammad melihat Tuhannya, melihat Rabbnya, dia dusta, bohong orang itu. Ya, karena Allah berfirman, la tudrikuhul absar, bahwa mata tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Ya. Dan barang siapa bicara sama kamu bahwa Nabi mengetahui yang gaib, dia bohong. Kenapa? Karena Nabi bersabda, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Bahkan Quran mengatakan, ya, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la alamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan Muhammad kepada manusia, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak mengerti yang gaib, ya. Nah, di sini menunjukkan, ya, bahwa yang perlu jadi syahid kita, Nabi bukan melihat Allah dengan mata telanjang, tapi dengan mata hati. Dan ulama menjelaskan bahwa ihsan apa maknanya? Anta budallah ka'annaka taruh. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah dengan hati, ya, dengan basirah. Apa basirah? Ilmu. Nah, orang yang punya ilmu, para ulama itu diberi predikat khasyah. Karena khasyah itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang kekuasaan, keperkasaan, kebesaran, keagungan zat yang ditakuti, yaitu Allah. Nah, dengan demikian ilmu, kita sholat dengan ilmu, bukan berarti kita membayangkan Allah seperti ini, nggak boleh. Itu namanya menyerupakan. Sebab apa? Meskipun ada bayangan kita dalam hati, dalam benak, itu juga makhluk. Paham ya? Paham di sini? Gambaran kita, misalkan, memahami, oh Allah seperti ini, lebih besar pada arsnya, lebih besar pada makhluknya, seperti ini, nggak bisa. Laisa kamitslihi syai'un, itu termasuk syai'un. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada. Jadi kalau Allah seperti ini nggak boleh. Karena itu juga apa yang ada dalam benak kita makhluk bukan? Makhluk. Tapi kalau kita tahu dari ilmunya Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah, sehingga melahirkan rasa takut, ya, melahirkan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, itu namanya melihat dengan mata hati, dengan basirah. Nah, kalau kita sholat atau ibadah seakan-akan melihat Allah, yaitu apa? Di sini dengan mata hati kita, ya, dengan ilmu. Oleh karena itu, mari kita pelajari tauhid, pelajari fikih, al-asma al-husna, supaya kita paham Ar-Rahman, Ar-Rahim itu apa? Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kita senantiasa bertahan di zona apa? Zona ihsan, ya. Ini. Nah, makanya di sini beliau katakan orang yang berbuat dosa dia keluar dari zona ihsan. Ya, karena berarti dia berani sama Allah Ta'ala. Berarti dia, ya, tipis menipis dan menurun keimanan tentang rasa takutnya bahwa Allah Maha Kuasa. Kita tahu loh, kalau diberitahu kan ada ilmu nih, di sana ada begal. Padahal kita tidak melihat begal itu, ya. Yang ada dalam gambaran kita, begal pegang celurit, begal pegang parang, begal pegang senjata api, ya, sajam atau senpi. Yang ada dalam benak kita ada berita, berarti ilmu khobar, bahwa ada tangan yang diputus, jari yang diputus, telinga diputus, harta diambil. Akhirnya apa? Ada rasa takut tidak? Takut karena berita tadi. Ya. Bahkan ketika mungkin bawa barang berharga, dia seakan depannya ada begal, seakan melihat begal. Padahal nggak pernah tahu wajah begal.
Tapi dia menghadirkan dalam hatinya. Kenapa dengan berita tadi bawa parang, bawa celurit? Ya, walillahil masalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi, ya. Itu. Maksudnya kalau kita bisa seperti itu, kenapa kepada Allah kok tidak? Nah, maka oleh karena itu mari kita belajar tauhid, menunjukkan bahwa tauhid akan memberikan daya tahan seseorang itu tetap berada dalam daerah ihsan. Kalau sudah ihsan berarti iman. Kalau sudah iman berarti Islam. Kalau dia muhsin ya mukmin. Kalau mukmin muslim. Ini ya. Wa tamna'uhu sawabal muhsinin, dan akan menghalangi orang tersebut ya ketika dia suka berbuat dosa dari pahala-pahalanya muhsinin, ya. Ya, dan dalam Quran banyak disebutkan wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, demikian kami membalas, ya. Ya, itu apa? Membalas orang-orang yang muhsin, ya. Orang-orang yang muhsin banyak sekali, ya, di dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-An'am, ya. Ya. Wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Siapa semua para anbiya itu? Ya, kami karuniakan kepadanya Ishak, itu Nabi Ibrahim, dan Yakub. Masing-masing kami kasih hidayah, dan juga Nuh sebelumnya, dan juga keturunan Nabi ya, Ishak dan Yakub, Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, menunjukkan ya para anbiya itu ya sudah di apa? Ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah bahwa mereka adalah muhsinin, ya. Surat Yusuf, walamma balagha asyuddahu wa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Surat Al-Qasas, wala sama, ya, wa kadzalika najzil muhsinin, ya. Ini innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama dengan orang yang muhsin, ya. Jadi muhsinin bukan semata-mata ya diberikan kepada orang yang dermawan. Secara dohir disebut muhsinin. Dari mana? Muhsinin. Ya, bukan muhsinun. Tapi dari mana? Ya, minal muhsinin. Betul, ya. Ini. Oh, tapi muhsinin ini, al-muhsin, al-ihsan. Al-ihsan masdar, muhsin fa'ilnya. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah ketika beribadah seakan melihat Allah. Paham di sini, ya? Fa innal ihsana idza basharul qalba manahu minal ma'asi. Ya, ini perlu nih, ya. Ibnu Qayyim, beliau ulama besar, imam, ya, al-imam, ya. Beliau adalah dokter dohir dan batin ini. Fa innal ihsan, sesungguhnya ihsan itu idza basyarul qalba, kalau dia bersama dengan hati seorang hamba, mana'ahu minal ma'asi, akan menghalangi orang itu dari perbuatan-perbuatan dosa. Apa mafhumnya? Kalau kita menyadari masih berbuat dosa, berarti apa? Kita sudah menyingkirkan diri kita dari ihsan, ya. Nah, ihsan di sini, ya. Makanya di hati, ya, di hati. Karena memang Allah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang di dunia ini, ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran surat Al-A'raf 143, Allah tidak bisa dilihat, ya. Para ikhwan,
Itu apa? Al-A'raf, eh, surat Al-A'raf ya. Bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Musa ya, walamma ja'a Musa limiqatina ya, wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaika qala lan tarani ya walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Ketika Musa sampai di tempat ibadahnya miqat kami, Allah berfirman kepadanya, Allah berbicara pada Musa, ya Allah, hari ini tampakkan engkau kepadaku, ya, aku ingin lihat engkau. Apa kata Allah? Qala lantaroni, engkau tidak akan pernah bisa melihatku, ya. Tapi lihatkah gunung? Kalau dia tetap berada pada tempatnya, maka engkau bisa melihat aku. Ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunung hancur lebur, sehingga Musa pingsan ketika sudah siuman, mengatakan subhanaka tubtu ilaika. Maha suci engkau ya Allah, aku tobat ya, dan aku pertama orang yang beriman. Ya, di sini ada pendapat yang ekstrem kanan dan kiri, ifrat wa tafrid. Siapa yang berlebihan? Siapa yang tafrid? Tafrid adalah Mu'tazilah. Dengan ayat ini Allah tidak bisa dilihat kapanpun. Kapan pakai lan. Nah ini kalau pakai makna bahasa saja, tidak pakai makna syar'i ya. Nah, Mu'tazilah. Ada yang berlebihan. Allah bisa lihat di dunia dengan hadis Nabi tadi. Ya, Allah melihat Robnya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan melihat dengan mata hati, bukan dengan mata telanjang. Aisyah mengatakan berbohong. Tapi orang-orang sufi mengatakan apa? Bisa melihat Allah Ta'ala. Nah itu yang berlebihan. Tapi Mu'tazilah tidak akan pernah dengan ayat ini. Di dunia iya tidak akan pernah. Tapi nanti di akhirat ya. Di akhirat ya, seperti bahwa Allah bisa dilihat ya. Seperti dalam firman juga sabda Nabi SAW ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ya, bagi orang yang berbuat baik ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang berbuat baik dia mendapatkan al-husna yaitu surga, wa ziyadah. Apa ziyadah? Melihat wajah Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana hadis Nabi, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun nari nara nada munadin ya ahlal jannah ya inna lakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakum fa yaquluna ma huwa alam yusaqqil mawazinana wa yubawwit wujuhana wa yudkhilnal jannata wa yuzahzihna minan nar qala fayakshifu lahumul hijab fayanduruna ilaih fa wallahu ma atahumullah syai'an habba ilaihim minan nadar ilaih wala aqarra di ayunihim ya. Ya, riwayat banyak imam ya, Imam Muslim dan yang lainnya ya. Bahwa ketika ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, lalu ada suara memanggil, wahai ahli surga, Allah punya janji akan ditunaikan kepada kalian. Apa kata ahli surga? Apa itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan amal kami, membuat wajah kami berseri-seri, memasukkan kami ke surga, dan menyelamatkan kami dari neraka. Lalu Allah membuka hijab, kemudian bisa melihat wajah Allah di surga. Dan apa? Tidak Allah, demi Allah, Allah tidak memberi sesuatu yang sangat disukai oleh ahli surga. Dan juga membuat sejuk pandangan mata mereka. Selain apa? Melihat wajah Allah. Jadi melihat wajah Allah itu ziyadah. Ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus ayat 26. Ya. Surat Yunus 26.
Itu. Nah, di sini kita melihat dengan mata hati, sebagaimana tadi hadis Ibnu Abbas, sebagaimana juga keterangan ulama tentang ihsan. Ya, apa ihsan? Anta budallah ka'annaka taro. Fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Kalau tidak, bahwa Allah melihatmu. Ya. Tuh. Ibnu Qayyim tadi mengatakan, Ibnu Qayyim, bahwa dosa akan mengeluarkan orang dari zona ihsan. Ya. Dan kalau ihsan itu bersama dalam hati manusia, nih hati kan? Ya. Nah, berarti kita beribadah melihat Allah dengan mata hati, dengan basiroh, ilmu. Ayo kita pelajari tauhid dengan benar. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu. Terutama di sini asma wa sifat. Ketika sudah kuat uluhiyah, rububiyah, uluhiyahnya, asma wa sifat. Sama-sama membaca Ar-Rahman, beda dampak dan pengaruh. Sama-sama mempelajari apa? Memahami, memanggil nama Allah Ta'ala, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, tapi beda pengaruh. Ya, dampak pengaruhnya. Ini. Fa inna man abadallah ka'annahu yara. Ya, lam yakun dzalik illa listila'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khaufihi wa rajaihi ala qalbih. Ya, karena sesungguhnya barang siapa beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, dan hal itu tidak mungkin ya didapatkan dan dialami oleh seorang hamba kecuali apa? Listila'i dzikrihi, ya. Kecuali hatinya itu dikuasai, dipenuhi oleh apa? Zikir pada Allah, ingat pada Allah. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir pada Allah hatinya tenang. Wa mahabbatihi, cinta pada Allah. Ya. Talasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay yakuna Allah ya wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara orang kalau mendapatkan pada dirinya akan merasakan manisnya iman. Di mana? Di hatinya. Apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai. Muhabbati. Wa khawfihi, dan rasa takut. Takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Fala takhafuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka. Takut padaku kalau kalian orang-orang beriman. Wa rajaihi, khauf dan roja. Takut kepada adabnya Allah. Takut amalnya tidak diterima. Nah itu, roja harapannya besar. Ya. Ala qalbi, ada di sini. Ini para jemaah. Baru itu akan ada ihsan. Kalau begitu, kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita masih senang berbuat dosa, berarti kita telah mengosongkan yang tadinya barangkali sudah diisi. Tentang apa? Tentang sifat-sifat tadi. Ingat pada Allah, cinta pada Allah, takut pada Allah, roja pada Allah, isti'anah pada Allah, isti'adah pada Allah, ya, khasyah, ya, dan lain sebagainya, ya. Bihaitsu yasiru ka'annahu yushahiduhu, di mana hal tersebut, ya, yaitu apa tadi? Cinta, dzikir, mahabbah, khauf, roja, seakan-akan apa? Yasiru, menjadi seperti dia melihat, menyaksikan Allah. Seperti yang saya berikan permisalan. Antum kira-kira takut sama perampok tidak? Sama begal, takut tidak? Ya takut. Taunya di mana? Kan tidak melihat begal itu. Taunya di mana? Dari berita. Berita itu tuh khabar, ilmu tuh khabar. Paham di sini? Khabar dari mana? Dari orang-orang. Banyak tuh yang bilang. Ada bawa parang, bawa celurit, bawa senpi, ya. Ada diputus telinganya, putus jarinya, putus tangannya, wah, tambah lagi. Nah, ini khabar. Sehingga membuat takut, tambah takut. Ketika kita dapat khabar dari Allah,
tentang Allah Ta'ala dari Quran dan Sunnah, tambah rasa takut tidak? Nah itulah ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama adatul hasr. Sesungguhnya hanya orang beriman saja. Jika disebut nama Allah hatinya apa? Bergetar. Kira-kira pembahasan apa yang banyak disebut tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang haknya? Kajian apa? Kajian apa Pak Rehwan? Tauhid. Nah ini, kajian tauhid. Ya. Jangan bilang tauhid lagi, tauhid lagi. Sudah penuh ilmu saya tentang tauhid. Ketika ngomong begitu, menunjukkan kosong itu. Kosong. Justru ketika kita mempelajari tauhid, semakin mempelajari, semakin hati merasa kosong. Semakin hati merasa nikmat. Dan insya Allah, ya, apa yang beliau katakan yaitu lam yakun dalik illa listila'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khaufihi wa rajaihi ala qalbih. Ya. Ya. Kita tidak bisa merasakan seakan-akan melihat Allah kecuali apa? Kalau hati kita dipenuhi, dikuasai zikir pada Allah, takut kepada Allah, cinta, roja, itu semua didapatkan dalam pelajaran tauhid. Ya. Ini para jamaah. Ya. Dengan demikian apa? Bihaitsu yasiru ka'annahu yushahiduh. Dengan seperti itu akan membuat dia apa? Seakan-akan melihat Allah. Seperti antum takut sama begal. Seakan-akan begal depan mata. Karena apa? Bawa emas 2 kilo, bukan 2 gram, 2 kilo. Bawa duit sekian ratus juta, sekian miliar. Udah pasti itu. Bahkan akan mencari. Ya toh? Mencari apa? Mencari berita. Ya. Tolabul berita, ya, tolabul khobar. Gitu. Ya kalau begitu kita tolabul ilmi. Karena kalau kita takut sama begal, pasti cari informasi. Kalau perlu bawa pengawalan, betul? Itu. Kalau yang apa? Terancam fisiknya, terancam dohirnya. Tapi kalau yang terancam hati kita, kadang kita nggak nyadar. Oleh karena itu Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang yang menyelisih perkara Rasul tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan di sini fitnah disebut pertama, adab yang pedih berikutnya. Karena adab yang pedih itu sasarannya lebih kepada fisik. Sementara fitnah sasarannya mana? Hati. Artinya apa? Musibah yang menimpa hati jauh lebih besar para jemaah dampaknya ya dibandingkan fisik. Maka itu disebut pertama. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur ayat 63. Hati-hati orang yang menyelisihi perkara Nabi, perkara Rasul tertimpa fitnah. Nah, di sini fitnah apa? Di hatinya tidak ada zikir, tidak ada mahabbah cinta, tidak ada al-khauf war-raja. Itu para jamaah. Dipenuhi sebaliknya. Sementara kalau kedengaran atau bahkan pulang terpleset, kena fisik, jangankan kaki lecet atau keseliu, motornya saja lecet, bukan kakinya, motornya lecet, astagfirullah. Ya. Kenapa? Fisik itu manusia. Lebih apa? Lebih sensitif kalau yang kena fisik. Tapi kalau kena hatinya, mari kita garap nih hati kita supaya sensitif. Karena dia sensor. Kalau dia tidak sensitif susah. Ya, jangankan gelombang yang besar, gelombang yang kuat, gelombang lemah pun tidak akan bisa ditangkap. Sementara gelombang syirik disebut oleh Nabi gelombang yang lemah. Karena apa? Seperti langkahnya semut. Ya, yang diberi peringatan Abu Bakar. Dan untuk kita semua, orang yang dijamin surga oleh Allah, oleh Nabi, tazkiyah,
paling baik di dunia setelah Nabi. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Walladhi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin naml. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qalihu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesyirikan itu bagimu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Ya, kan ada gelombang tuh ya. Langkah semut punya gelombang tidak? Biasanya gelombang. Coba berapa kekuatan gelombang? Langkahnya semut. Dan syirik itu lebih ringan, lebih lemah gelombangnya. Itu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, syirik lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Nah, kalau kita sensornya, hatinya tidak digarap, tidak di-maintenance, ya, maka akan apa namanya, tidak sensitif lagi, ya, jadi baal. Tidak bisa menerima gelombang itu. Harus digarap dengan apa? Dengan tauhid. Sehingga melahirkan rasa takut. Nah, ketika lahir rasa takut itulah, ya, seakan-akan melihat Allah, ya. Wa dzalika yahulu bainahu wa baina iradatihi al-ma'siyah. Maka yang demikian itu, yaitu apa? Kalau hati kita dipenuhi dengan rasa cinta, takut, harap, roja, khosyah, tawakul, semuanya akan menghalangi, ya, antara dia dengan perbuatan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian untuk segala sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Ingat, ketahuilah Allah menghalangi engkau dengan hatinya. Inna quluba ibni Adam baina isbi'ain min asabi'ir rahman kaqalbin wahid yusarrifu haitsu yasha. Qala Rasulullah sallallahu, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, rawahu Muslim. Bahwa hati, kata Nabi, hati hamba itu, ya, hati manusia berada di antara dua jari, di antara jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan seperti satu hati? Maka membaca ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah, ketika banyak kita dalam hal tauhid di sini, ya, sifat-sifat ketauhidan, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu akan menghalangi orang dari maksiat. Karena Allah akan memalingkan kepada yang baik-baik. Ya. Mari kita koreksi masing-masing, jangan tunjuk orang lain. Apa koreksinya? Kalau hati ini ada kecenderungan senang ibadah, tidak suka maksiat. Atau sebaliknya, kepada ibadah kecenderungannya, ya, agak menjauh, menipis dan menurun. Kecenderungan maksiat meninggi, itu harus waspada. Ya, berarti kita sudah berusaha sendiri mendorong keluar dari daerah ihsan, ya. Makanya banyak nama orang itu ihsan, ya. Ihsanuddin, ihsan itu banyak, ya. Muhsin, ya. Bahkan Muhsin, nama Al-Muhsin, namanya nama Allah. Ya, Abdul Muhsin itu. Ini para jemaah. Fadlan an mawaqi'atiha, ya. Terutama, ya, kalau sudah isi hatinya dengan khauf, roja dan semuanya, akan menghalangi, lebih-lebih tidak akan sampai terjatuh ke dalam maksiat tersebut. Faida kharaja min dairatil ihsan fatahu suhbatuh wa rifqatuhu al-khassah wa ishyuhum al-hani wa na'imuhum at-tam. Tapi kalau orang itu sudah keluar dari zona ihsan, maka akan kehilangan, ya, orang itu akan kehilangan, ya, yaitu apa? Kebersamaan dia dengan Allah,
kebersamaan dia secara khusus, secara umum dan secara khusus. Allah bersama dengan hambanya, ya. Ya, innallah la tahzan Allah ma'ana, innallah ma'ana. Ma'iyah Allah itu apa? Dua, am dan khos. Ya, ma'iyah ammah, ma'iyah khossah. Ma'iyah ammah ilmu, meliputi semuanya. Ma'iyah khossah adalah pertolongan, ya. Innallaha ma'al muhsinin. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Bersama di sini apa? Apa? Khossah. Kalau untuk orang beriman, khossah itu apa? Pertolongan Allah, ya, ya, dan kehidupan yang hani, yaitu apa? Yang tenang, nikmat yang sempurna akan lepas kalau kita sudah keluar dari daerah ihsan. Tidak akan bisa merasakan lezat dan manisnya iman. Lah sekarang, mari koreksi masing-masing. Bisakah kita merasakan manis dan lezatnya iman? Bisakah merasakan lezat dan manisnya membaca Al-Quran, lezat dan manisnya ketika sholat, lezat dan manisnya ketika birrul walidain, lezat dan manisnya ketika berbuat segala kebaikan. Bahkan kita selalu berusaha menjaga dan mengamalkan hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqab ahoka biwajahin tolkin, meskipun bersama dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya. Ittaqun nara walau bisyiki tamroh, takutlah neraka meskipun hanya di separuh biji kurma. Nah, kalau sudah ada itu, insya Allah akan merasakan lezatnya semuanya itu. Nah, itu nikmat, ya. Namun kalau mau jujur, naik turunnya begitu hebat, goncangannya dalam hati begitu dahsyat, ya, goncangannya dalam hati begitu dahsyat. Karena memang fitnah yang dihadapi tidak sedikit dan tidak kecil, banyak dan besar dan kuat. Sementara hati lemah. Bagaimana menguatkan hati? Tidak bisa kecuali dengan tauhid. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Ankabut, surat apa? Surat At-Tawabun ayat 11. Surat At-Tawabun. Tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah itu bertauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bertingkat-tingkat. Semakin besar tingkatannya, levelnya, semakin tingkat yahdi qalbah. Semakin meningkat petunjuk hidayah yang ada dalam hati. Itu. Ya. Sehingga apa? Tetap kita berusaha berada di zona al-ihsan, ya. Fa in aradallahu bihi khairan aqarrahu fi dairati umumil mu'minin fa in asahu bil ma'asi allati tukhrijuhu min dairatil iman, ya. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada orang itu, maka Allah akan menetapkan orang itu tetap berada di dalam zona keumuman orang-orang beriman. Nah, dari ihsan turun mukmin, masih ke mukmin nanti, ke iman, ya. Kalau dia berbuat maksiat, bisa jadi maksiat itu akan mengeluarkan dari dairatil iman, zona iman, ya, zona iman. Ini. Dan sini tentu saja harus memahami kaidah Ahlussunnah. Di sini bawa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'u ilaihi fiha an-nas absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Fa iyyakum wat taubah ma'rudatun ba'du. Rawal Bukhari wa Muslim. Tidaklah orang berzina ketika zina sementara dia beriman. Tidaklah seorang minum minuman khamr ketika minum khamr dia beriman. Tidak mungkin orang mencuri, seorang pencuri ketika dia mencuri dia beriman, ya. Ya. Itu. Nah, di sini perhatikan, ya, yaitu apa? Bahwa perbuatan dosa ujung-ujungnya nanti akan
juga melahirkan atau mengeluarkan orang ya dari daerah keimanan ya, dari daerah keimanan ya. Ini para jamaah ya. Maka demikian juga ya, dengan orang yang intihab yaitu yang mengambil harta dengan terang-terangan dengan cara paksa seperti orang yang merampok ya, wala yantahibu hubatan data syaraf yarfa ilaihi fihan nas absarahum hina yantahibuha. Tidak mungkin ya orang yang memiliki kemuliaan, nah, biasanya orang yang punya kekuasaan ya, untuk apa? Untuk mengambil harta dengan paksa ya, di mana orang yang punya kekuasaan ini orang melihat pada dia itu orang penting ya, mata-mata mereka melihat pada mereka ketika dia mengambil paksa sementara dia beriman. Hati-hati ya. Nah, itu. Nah, sehingga beliau mengatakan hurujun min dairatil iman, keluar dari daerah iman tapi tetap berada daerah Islam. Kenapa? Karena ini semua dosa besar. Dosa besar itu tidak mengeluarkan orang dari iman, dari Islam. Ya, kecuali menghalalkan. Itu kaidah. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, tapi selain itu bisa diampuni. Ya, itu. Ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik billah la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau mati datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau mati tidak syirik, tidak menyekutukan aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Imma dengan syafaat, imma kafarat dari musibah yang ada itu. Ya, sehingga di sini jangan dikatakan ya tidak mungkin orang beriman ketika mencuri dia dalam keadaan beriman. Kemudian dipahami keluar dari apa? Dari Islam, keluar dari dairatul khurujun min dairah. Nah, dari zona iman menuju daerah apa? Islam, bukan kafir. Nah, itu pemikiran Khawarij. Tidak berpengaruh pada iman dosanya. Itu pemikiran apa? Murji'ah. Oh, di antara dua kedudukan, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak Islam, tidak kafir, tapi kekal neraka. Sama dengan Khawarij. Siapa? Mu'tazilah. Ahlussunnah, dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Dan masih ada harapan dapat syafaati li ahli kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaat itu akan diberikan kepada umatku yang berbuat dosa besar pada kiamat nanti. Nabi bersabda likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan. Masing-masing nabi sudah menyerahkan doanya di dunia. Sementara doa aku simpan di akhirat. Sebagai apa? Syafaat bagi umatku. Dan itu akan diraih oleh umatku yang mati tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Ya. Nah di sini. Tapi tetap berada daerahnya terpinggirkan. Ya. Termarginalkan. Masuk golongan pinggiran. Ya, mau yang elit atau yang alit itu ya. Kalau mau yang elit jangan alot ya. Kalau alot susah jadi elit, jadinya alit. Alot itu apa? Keras hatinya ya, tidak bisa menerima kebenaran. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian hati kalian mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal batu yang keras ada yang pecah memancar air sungai, ada yang memancar mata air, ada yang hancur lebur, jatuh. Kenapa? Karena takut kepada Allah.
permisalan yang Allah berikan hati yang keras seperti batu yang keras, bahkan lebih keras. Namun batu yang keras Allah memberikan sifat-sifat kebaikan, masih ada sifat baik, muncul mata air, ada sungai. Kalau kita ke gunung langsung, wah masya Allah airnya. Begitu. Maka kita hati-hati dengan batu, hati-hati loh, batu. Kan gitu, licin. Tetap aja selfie. Ya tidak. Hati-hati batu, airnya angin. Artinya batu yang keras, batu yang licin, keras. Itu kan bahaya. Nah, apalagi hati yang keras. Bagaimana melunakkan tauhid? Dengan tauhid. Melunakkan hati, saudara. Kaum muslimin, semuanya dengan tauhid. Ya, karena tauhid akan merontokkan ya karat-karat kesyirikan yang ada dalam hati, kesombongan, ujub, riya, semuanya dengan tauhid. Maka kalau kita tahu peran tauhid dalam kehidupan ini, tidak akan pernah bosan belajar tauhid, bahkan kurang. Bahkan kurang. Kurang dan kurang, diulang kurang. Kenapa? Memang perlu ditajdid iman itu, ya. Ditajdid, diperbarui iman itu kalau itu. Ya. Nah, mari kita senantiasa memperbarui iman sehingga mengisi ruang-ruang yang ada dalam hati, jangankan yang kosong, yang terisi dengan penyakit-penyakit, kita hapus. Insya Allah tenang hatinya dan nikmat. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam dairatul ihsan. Kalau berada di dairatul ihsan, pasti berada di dairatul iman dan pasti berada di dairatul Islam. Kalau orang berada di zona Islam, belum tentu berada pada zona iman, apalagi ihsan. Kalau muhsin, pasti mukmin, pasti muslim. Kalau muslim, belum tentu mukmin, belum tentu muhsin, apalagi muhsin. Nah, paling tinggi derajat apa, ikhwan? Muhsin. Bagaimana meraih derajat itu? Ibadah seakan-akan melihat Allah. Dengan apa? Mata hati. Dengan mata hati dia maksudnya apa? Dengan ilmu. Makanya perbanyak ilmu. Apa dalil Quran tentang tauhid rububiyah? Apa Quran tentang uluhiyah? Apa dalil Quran dan sunnah tentang tauhid asma wa sifat? Dari dua sisi, nafyun dan isbat. Apa yang menafikan rububiyah? Ya, untuk selain Allah, apa dalil Quran sunnah? Ayo tambah. Apa yang mengisbat, menetapkan apa? Rububiyahnya Allah dari Quran dan sunnah. Aqwal para salaf, tambah. Gimana nambahnya? Duduk di majelis ilmu. Gimana nambahnya? Tolabul ilmi, takut begal saja, takut terampok cari ilmu kok. Ya, tolabul khobar. Coba ada apa lagi di situ? Di mana daerah yang ada begal? Benar di situ ya. Bahkan pengen tahu tempat yang tepatnya di mana. Betul? Ya, kalau perlu minta Sherlock. Sampai segitunya. Akhirnya apa? Dia bikin pertahanan, baik pengawal atau pakai baju rompi, baju besi, ya. Kemudian harta dibawa, disimpan sedemikian rupa. Kalau fisik, coba kalau hati. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita. Dan ini benar-benar semua, saya dan antum semua, ya, jangan merasa aman. Afa aminu makrullah, wala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari adab Allah, dari terjerumus kepada kesyirikan? Maka tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Semoga manfaat sampai di sini. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal mashkur. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama, kita angkat dari pesan WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Ustadz, mau tanya, ada hadis yang menyatakan bahwa jika kita melakukan maksiat di kala sepi, maka terhapus semua pahala. Nah, yang saya tanyakan adalah, apakah pahala itu akan kembali jika hambanya bertobat dan berdoa? Karena sebagai hamba bisa kalah dengan syahwatnya di kala sepi. Mohon jawabannya, karena ini sangat membingungkan. Jazakumullahu khairan. Pemahaman bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan diam-diam tersembunyi akan menghapus semua pahala, ya tentu perlu diluruskan, ya, karena kita lihat bagaimana dalam hadis Nabi, ya, ini saya bacakan, ya, saya bacakan dulu. Innallaha katabal hasanat wassayyi'at tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, ya. Kemudian menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallah lahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang sungguh-sungguh untuk berbuat baik namun tidak dilakukan, Allah mencatat baginya pahala yang kebaikan sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asru hasanat. Barang siapa berkeinginan kuat untuk berbuat baik dan dilakukan, Allah catat 10 kebaikan, ya. 10 kebaikan, ya. Ila sab'imi adifin ila adafin katsira. Sampai berlipat menjadi apa? 700, sampai tidak hingga, ya. Sampai unlimited, ya, ya. Gitu. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu, ya, indahu hasanah kamilah. Kalau orang ingin berbuat buruk, berbuat dosa, tapi tidak dilakukan, Allah mencatat di sisinya sebagai kebaikan, satu kebaikan sempurna. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Kalau dia ingin berbuat buruk, dosa, lalu dilakukannya, maka Allah mencatat satu keburukan saja. Jadi bukan menghapus semua kebaikan. Itu perlu diluruskan. Apalagi kalau berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Justru yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi itu lebih mendingan, bukan ini ya, bukan berarti baik ya, mendingan daripada berbuat dosa terang-terangan. Ya, nanti berarti kalau gitu kita dosa sembunyi-sembunyi, itu salah paham itu, ya, gagal paham, ya. Karena apa? Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa, ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirin, ya, kullu ummati mu'afa, ya, kecuali mujahirin, ya. Kecuali apa mujahirin itu? Mujahirin itu adalah orang yang berbuat dosa terang-terangan, ya. Kullu ummati mu'afa, ini ya. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berdosa. Wa inna minal mujaharah an ya'malur rajulu bil lail amalan. Di antara orang yang terang-terangan berbuat dosa, dia buat dosa di malam hari, tsumma yusbih wa qad satarahullah alaih. Lalu di pagi harinya sudah Allah tutup, tapi dia buka. Fayaqul, dengan mengatakan, ya fulan amiltul bariha kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitratallah anhu. Ya. Pagi hari udah ditutup sama Allah, malah dia ngomong, fulan, tadi malam saya begini, dosa begitu, ya. Padahal Allah sudah tutup, ya. Tapi dia pagi harinya membuka apa yang Allah tutup. Artinya terang-terangan. Jadi orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi lebih mendingan di hadapan Allah daripada terang-terangan. Jangan mengatakan saya nggak munafik, saya memang suka ya khomer, saya suka zina, naudzubillahi min dzalik. Ya, itu. Maka dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang sembunyi-sembunyi. Bukan sembunyi-sembunyi terus menghapus semua amal kebaikan. Tidak benar, ya. Justru kalau dia berbuat dosa, pertama sembunyi-sembunyi, ya, maka kalau tidak berbuat, rencana berbuat, dicatat kebaikan sempurna. Kalau berbuat cuma satu saja, keburukan. Dan kalau dia dosanya besar, harus tobat. Kalau dosa kecil,
Dengan apa? Dengan amal, ya. As-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatuni batil kabair. Rawahu Muslim. Salat 5 waktu, Jumat satu ke berikutnya, Ramadan satu ke berikutnya, itu bisa menghapus dosa di antara keduanya kalau dia menghindari dosa besar. Artinya dosa kecil bisa dihapus dengan amal, dengan wudhu, ya, dengan sholat. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus keburukan. Nah ini, ya, itu. Nah, ini penting. Kalau tadi penanya, ya, semoga Allah merahmati, semoga Allah memberikan taufik, ya. Hafizallahu taala, itu betul kalau dia bingung, ya. Itu. Nah, sekarang jangan bingung lagi. Mudah-mudahan mendengarkan dan terjawab, dan juga untuk kita semua, ya. Itu kaidahnya seperti itu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk penanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan berikutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, Ana sering melakukan maksiat yang sama berulang kali. Ketika Ana sudah bertekad untuk meninggalkannya, beberapa hari berikutnya terkadang maksiat tersebut terulang lagi. Mohon bimbingannya Ustadz, apa yang harus Ana lakukan agar benar-benar meninggalkan maksiat tersebut? Jazakumullah khairan. Tafadhal Ustadz. Pertama yang harus diingat firman Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an." Ya. Allah berfirman, "Qul," ya, katakanlah, ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yaitu banyak berbuat dosa, ya. Katakanlah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, ya. Baca atau buka kepada penanya surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Satu, ya, jangan putus asa. Ya. Kemudian yang kedua, hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Bukhari, tolong bisa dicatat bagi yang nanya, nomor 7507, ya. Inna abdan asaba damban rubama qala atnaba damban faqala rabbi atnabtu wa rubama qala asabtu faghfirli faqala rabbu alima abdi annahu lahu rabban yaghfiru dhanba wa yakhudhu bih ghafartu li abdi. Ada hamba berbuat dosa atau dia terjatuh kepada dosa, ya, lalu dia mengatakan, ampuni saya ya Allah. Allah bertanya, Allah Maha tahu, ya. Apakah hambaku tahu kalau dia itu punya Tuhan, punya Rob yang mengampuni dosa semua, ya, dan juga Rob yang menyiksa dia. Maka apa kata Allah? Aku ampuni untuk hambaku. Thumma makatha masyaallah thumma asaba damban aw adnaba damban faqala rabbi adnabtu aw asabtu akhar faghfirhu faqala a'lima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa yakhudhu bih ghafartu li abdi. Kemudian tidak lama sebagaimana Allah kehendaki, dosa lagi dia. Ya. Lalu mengatakan, ya Allah, aku berbuat dosa lagi. Ya Allah, ampuni saya. Allah tanya lagi, Allah Maha tahu. Ya, apakah hambaku tahu kalau aku mengampuni dosa juga mengadab karena dosa itu? Ya. Apa kata Allah? Aku ampuni hambaku. Thumma makasa masyaallah, thumma tanaba damban wa rubama qala asaba damban. Qala rabbi asabtu. Qala atnabtu akhar faghfirhu li. Faqala alim abdi annahu rabban yaghfiru dhanba wa yakhudhu bihi ghafartu li abdi salasan. Diam tidak, sudah dia. Pertama dosa lagi diampuni, yang kedua dosa lagi diampuni, yang ketiga terjadi lagi, ya Allah saya dosa lagi, ya Allah ampuni saya dari dosa itu. Allah tanya lagi, hambaku tahu punya Rabb yang mengampuni dosa dan mengadab. Lalu dia mengatakan seperti itu, aku ampuni dia 3 kali katanya, ya. Ghafartu li abdi salatan, aku ampuni 3 kali. Apa terakhir?
falyamal ma syaa, silakan berbuat apa yang dia mau. Tapi bukan berarti sini falyamal ma syaa ya suruh milih, enggak loh ya. Ini tahdid banyak ya. Kalau mau keburukan nggak bisa ya. Allah berfirman, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna a'tadna lidzalimina." Ya, apa? Allah berfirman, barang siapa yang beriman silakan ya. Barang siapa yang mau mau kufur silakan ya. Tapi ingat, man syaa falyu'min ya. Wa man syaa falyakfur inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Surat Al-Kahfi 29 ya. Mau kufur iman silakan, mau kufur silakan. Nah, itu bukan pilihan bebas, tapi litahdid ya, peringatan ya, itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa syukran wa jazakumullah ala ihtimamikum, atas kebersamaan antum, perhatian antum yang ada di masjid dan juga ikhwan dari studio dan para jemaah ya yang mendengarkan ya kajian ini. Semoga semua diberikan oleh Allah Ta'ala yaitu apa? Taufik ya, pertolongan, dan tidak ada ya kecuali atas pertolongan Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua selalu menuntut ilmu. Karena sudah menunjukkan jam 7:30, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.